أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di sore yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam ayatnya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia, orang-orang, mereka adalah orang-orang yang merugi, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa menuntut ilmu, berusaha untuk memperbaiki keimanannya, berusaha untuk menjalankan ilmunya dengan amal soleh, dan mereka berusaha untuk memperbaiki orang lain dengan berdakwah dan mengajak terhadap yang namanya kebaikan, serta sabar di dalam perjalanan hal tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan melanjutkan apa yang diperingatkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ushulul Tsalatsah. Setelah beliau mengajarkan kepada kita semua tentang perjalanan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalatha masaila wal amalu bihinna. Kata beliau, ketahuilah oleh engkau semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kalian, bahwasanya wajib bagi setiap seorang muslim dan seorang muslimah untuk senantiasa mempelajari ta'allumu hadhihi thalathi masaila wal amalu bihinna, dan mengamalkan dengan 3 hal perkara tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kembali mengatakan di dalam risalah Al-Ushulul Tsalatsah ini dengan kalimat i'lam, ketahuilah, sebagai bentuk syaddul intibah, sebagai bentuk beliau menarik perhatian dari orang lain dengan beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ketika beliau mengatakan ketahuilah, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang beliau akan sampaikan ini adalah merupakan suatu perkara yang penting, suatu perkara yang setiap seorang muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui, wajib untuk mempelajarinya, serta wajib untuk mengamalkan apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua.
Dan beliau kembali mendoakan kita semua ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Dan ini kebiasaan orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu. Bagaimana keluar dari lisan-lisan orang yang mengajarkan ilmu, keluar dari lisan-lisan orang yang mereka selalu menginginkan kebaikan berupa doa. Dan sepantasnya bagi seorang guru untuk senantiasa mendoakan murid-muridnya. Fatahallahu alaik, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka untukmu, diberi pemahaman, didoakan rahmat, didoakan kebaikan oleh seorang guru terhadap muridnya. Ini termasuk diantara talattuf al-muallim, yaitu berlemah lembutnya seorang muallim kepada siapa? Kepada seorang murid. Dan sepantasnya seorang guru itu apa? Selalu mendoakan muridnya. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masaila. Maka wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan dan mengamalkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau memulai permasalahan pertama yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan 3 permasalahan ini masih ada kaitannya dengan apa? Dengan pembukaan yang dibuka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkaitan dengan masalah ilmu dan amal. Begitu pula ini sebagai pembukaan tentang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa ini. Permasalahan yang pertama yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin jelaskan kepada kita, yang wajib bagi kita semua untuk kita mengilmuinya dan mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Kata beliau, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Permasalahan yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annallaha khalaqana wa razaqana. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tidak ada tujuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan ghayah yang begitu azim, yang begitu agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala arsala ilaina rasula. Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada kita semua, menjelaskan tujuan diciptakan kita, menjelaskan kenapa kita berada di dunia ini. Maka kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti rasul, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada seorang rasul tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dakhalal nar. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Muzammil, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian semua seorang rasul, yang dimana seorang rasul tersebut syahidan alaikum, dia adalah seorang saksi terhadap kita semua. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, dan Fir'aun bermaksiat terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami
siksa Fir'aun dengan adab yang sangat menghinakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini permasalahan yang pertama yang harus kita ketahui. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua. Kita di dunia ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya tujuan yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, dipanggil seluruh manusia oleh Allah. U'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita dari yang awalnya belum ada, dari yang tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang ada. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari perut seorang ibu yang kita la ta'lamuna syai'a. Kita enggak tahu apa-apa. Kita enggak tahu mana panas, mana dingin. Kita enggak tahu mana yang namanya baju. Kita enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari yang lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok manusia yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita. Gak dibiarkan kita dalam keadaan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditumbuhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita dilahirkan dari berupa nutfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuna syai'a. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semakin hari semakin kuat. Kemudian diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita minum air susu ibu kita? Siapa yang menjadikan kita tiba-tiba apa? Kita mau ngemut, kita mau apa? Ngempeng ke orang tua kita. Kemudian kita minum air susunya, yang dengan air susu tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kenyang. Kemudian apa? Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna perjalanan kehidupan kita. Akal kita semakin sempurna, terus rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita baligh, menjadikan akal kita semakin paham dengan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yatrukna hamalan. Kami itu tidak membiarkan kalian itu begitu saja. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul untuk menjelaskan apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mengira bahwasanya manusia diciptakan begitu saja. Kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abad, yaitu tidak ada tujuan, sia-sia, begitu saja, hanya sekedar tumbuh, kemudian meninggal dunia, kemudian gak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala
Melanjutkan ayatnya, apa kata Allah? Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari menciptakan kita abad. Dari menciptakan kita yang enggak ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ditumbuhkan kita, dikasih rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan yang begitu besar. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Yang penting aku beribadah, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik ibadahnya? Bukan hanya sekedar kita diciptakan sama Allah untuk beribadah, toh kemudian kita semaunya sendiri beribadah, enggak. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gabungkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah. Iya, untuk beribadah. Tapi bukan sembarang ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ayyukum ahsanu amala. Siapa ibadahnya yang paling baik? Siapa ibadahnya yang paling ikhlas? Siapa ibadahnya yang paling benar dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan apa? Annallaha khalaqana. Allah yang menciptakan kita, menumbuhkan kita, warozakona, dan memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan. Kita nggak dibiarkan bingung sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian nggak diutus seorang rasul, Pak. Dan kita tahu kalau kita itu diciptakan untuk beribadah. Kira-kira setiap orang berinovasi nggak untuk beribadah? Orang akan berinovasi. Orang akan beribadah sesuai dengan apa? Dengan keinginannya masing-masing. Yang ini pengen ibadah seperti ini, yang B pengen ibadah dengan caranya B, yang C pengen beribadah dengan caranya sendiri. Akhirnya apa? Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gayanya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan manusia dalam keadaan bingung. Ketika Allah menciptakan, menumbuhkan, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana sih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang setiap rasul tersebut menjelaskan apa? An ibudullah wajtanibut taghut. Yang seorang rasul tersebut menjelaskan bagaimana sih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali apa? Kepada seluruh manusia. Seluruh manusia itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas rasul itu apa? Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Yang dimana tidak ada umat kecuali apa? Kecuali di situ pasti ada apa? Seorang rasul yang memperingatkan tentang apa? Tentang hakikat perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kita. Diutus seorang rasul kepada kita untuk apa? Untuk menerangkan siratal mustaqim ini. Untuk menerangkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu apa? Tidak ada sebuah kebaikan di dunia ini kecuali apa? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dan tidak ada keburukan di dalam perjalanan menuju Allah kecuali apa? Hadzaraha minhu. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah memperingatkan dari yang namanya perjalanan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku sempurnakan nikmat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agama Islam ini sebagai agama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya hingga akhir zaman. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ala qad ballaqtu, ala qad ballaqtu, ala qad ballaqtu. Bukankah semua sudah aku sampaikan kepada kalian semua? Ala Allahumma fashhad, ya Allah persaksikanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengumpulkan para sahabat di Arafah, di padang Arafah, dan ayat itu turun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta persaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dipersaksikan oleh seluruh para sahabat ketika itu. Maka apa? Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, qad ballaghta, wa qad addaita, wa qad nasahta." Iya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah menyampaikan syariat ini, semuanya telah disampaikan. Wa qad addaita, dan engkau telah menunaikan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah amanahkan. Wa qad nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat kepada kita semua. Inilah keadaan siapa? Keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Salman Al Farisi rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Tidak ada sesuatu di alam semesta ini apa? Kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Bahkan burung yang terbang dengan sayap yang dibuka oleh burung tersebut, di situ diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya, bahwasanya di situ ada zikrullah, bahwasanya di situ mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan oleh Salman Al Farisi, kalau masuk ke dalam kamar mandi saja, Pak, masuk kita ke dalam kamar mandi itu diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya. Kita masuk dengan kaki kiri, kemudian kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, itu saja diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana kita cebok saja diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana duduknya itu diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara-perkara yang ada di dalam kamar mandi saja diajarkan. Bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar? Bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar dari hal tersebut? Baik itu berkaitan dengan masalah ibadah sholat, ibadah haji, ibadah saum, ibadah umroh, ibadah birrul walidain, ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana dengan perkara yang lebih tinggi dari itu? Yaitu apa? Ibadah tauhid. Maka apa? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah telah mengajarkan kepada kita semua. Makanya nggak heran para sahabat apa? Mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada suatu kebaikan kecuali apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan kepada kita. Dan tidak ada sebuah keburukan kecuali apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah memperingatkan dari kita semua. Kalau kita sudah diajarkan seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama ini telah sempurna dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian Rasulullah membaca apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini loh jalanku yang lurus, kata Rasulullah. Ikuti jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan pernah mengikuti apa? Jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan memecah belah kalian dari jalanku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan ini yang kita inginkan. Ketika apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin, dari jalannya para rasul. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus ikuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kepada kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian pegang betul-betul erat dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham. Ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita harus kita gigit dengan gigi geraham kita. Kita harus ikuti. Dan gak mudah untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan suatu yang mudah. Perkara yang begitu berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka mengikuti sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kal qabid bil jamar. Seperti apa? Memegang bara api. Begitu luar biasa, panas. Begitu susahnya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sedangkan memegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kita terus akan menjadi orang yang guraba. Kita akan terus menjadi orang yang terasing. Kita akan terus menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang lain. Kenapa? Orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah, mereka adalah orang-orang yang terus berusaha untuk membela terhadap yang namanya kebenaran. Berusaha untuk jalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi kita untuk kita mengilmui tentang apa? Annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, wa razaqana, dan menumbuhkan kita dengan memberi rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, kita nggak dibiarkan begitu saja, Pak. Justru apa? Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita. Jelaskan seluruh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan tersebut sudah penjelasan yang begitu jelas, penjelasan yang begitu luar biasa supaya kita selamat perjalanan kita sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Waman asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut dengan ayat yang namanya ayat ujian. Ketika apa? Ketika kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikasih ayat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ujiannya fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau kita berhasil untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian semua. Karena perkaranya itu bukan kita cinta sama Allah. Perkaranya itu bukan kita ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Semua orang ngaku cinta kepada Allah. Bahkan kalau ditanya orang-orang yang mereka mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kalau ditanya cinta enggak sama Allah? Mereka pasti akan mengatakan apa? Ya cinta, masa orang Islam enggak cinta sama Allah. Tapi apa? Harus dibuktikan di dalam perjalanan kita. Harus dibuktikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Yuhibbukumullah. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatnya Rasulullah itu akan masuk ke dalam surga semuanya. Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang mereka enggan. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan untuk masuk surga? Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam sebuah syairnya, di dalam kitab Nuniyahnya, subhanallah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal iman. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hakikat perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala agar seseorang itu bisa selamat dan bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Kata Ibnu Qayyim, fali wahidin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukannya. Fali wahidin kun wahidan, jadilah kalian apa? Wahidan, jadikan tujuanmu itu apa? Satu, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fali wahidin, untuk Allah, kun wahidan, jadikan apa? Jadikan tujuanmu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fali wahidin kun wahidan. Di mana? Fi wahidin. Di dalam apa? Di dalam yang satu. Maksudnya apa? Fi tariqin wahidin. Dan di dalam satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Akni sabilal haqqi wal iman. Yang saya maksud yaitu apa? Jalannya kebenaran dan jalannya keimanan. Yaitu apa? Selalu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tujuannya hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita beribadah. Dan bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jalannya satu. Jalannya jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus betul-betul kita tempuh, yang harus betul-betul kita ikuti, yang harus betul-betul kita berusaha untuk berpegang teguh, dan harus kita gigit dengan gigi geraham kita di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangkan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muzammil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian semua seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang rasul ini apa? Syahidan alaikum. Seorang rasul ini sebagai saksi buat kita semua, Pak. Akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, ini yang begitu luar biasa nanti di hadapan Allah. Bahwasanya apa? Kita sudah mendengar ayat-ayat Allah. Kita sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah. Semua kita sudah mendengarnya. Dan kita sudah ditegakkan hujjah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara Rasul tersebut. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang Rasul kepada siapa? Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fa'asa fir'aunur rasulah. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Gak mau mengikuti jalannya Nabi Musa. Kalau kita nggak mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka balasannya sama seperti halnya balasannya Allah kepada Fir'aun. Balasannya sama dengan balasannya Allah kepada Fir'aun. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tapi kalau kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, waman atau ar-rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, pada hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, permasalahan pertama yang harus kita fahami. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah ciptakan kita, numbuhkan kita, dan memberi rizki kepada kita. Allah enggak biarkan kita bingung. Kita enggak dibiarkan begitu saja sama Allah. Tapi apa? Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan apa? Diutus seorang rasul kepada kita, ngajari kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jalan menuju Allah diajarkan betul-betul begitu sempurna sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita taatur Rasul. Kewajiban kita apa? Mengikuti Rasul. Kewajiban kita untuk kita
mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala bentuk peribadatannya. Baru di situ kita akan mendapatkan jaza, mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di permasalahan pertama yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan sebagai bekal di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.